ini mempresentasikan makalah pembentukan benua dan samudra. Alam semesta atau jagat raya didefinisikan sebagai ruang waktu di mana semua energi dan materi berkumpul. Massa dan energi yang berada di alam semesta terdiri atas 73% energi gelap, 23% materi gelap dingin, dan 4% atom. Alam semesta mungkin mempunyai 1011 galaksi, di mana tiap-tiap galaksi mempunyai 1011 bintang yang tersebar dengan masing-masing bintang memiliki 1057 atom hidrogen. Untuk rumusan makalah ini, kami akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan struktur bumi, bagaimana pembentukan benua samudra. Struktur bumi. Bumi memiliki struktur dan komposisi penyusunan. Jika bola bumi dipotong dari permukaan hingga ke bagian inti, maka akan terdapat lapisan-lapisan penyusun yang dapat dibedakan secara fisik dan kimiawi. Lapisan bumi terluar disebut kerak bumi atau crust. Lapisan ini padat dan gertas. Ketebalan sekitar antara 5 km hingga 30 km. Kerak dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan di bawahnya adalah mantel bumi atau mantel. Secara fisik, lapisan ini terbagi menjadi dua, yaitu mantel bagian atas atau umpermantel yang bersifat padat, mantel bagian tengah yang bersifat gel atau semi solid. Sebenarnya lapisan tengah ini juga masih bagian dari umpermantel dan mantel bagian bawah atau lower mantel yang bersifat padat. Berikutnya akan dibahas oleh Putri tentang pembentukan benua dan samudra. Pembentukan benua dan samudra. Benua bumi sebagai benda alam pada mulanya merupakan benda yang berpijar yang kemudian mendingin. Pada proses ini terbentuklah kerak yang keras yang disebut kulit atau kerak bumi. Pada awalnya lapisan ini sangat labil. Dalam proses pendinginan yang terus berlangsung itu, bumi juga bergerak mengadakan rotasi sehingga kulit yang baru terbentuk itu retak-retak dan bergeser saling menjauh karena seolah-olah kulit yang sudah keras itu mengapung pada bagian bumi sebelah dalamnya yang diperkirakan masih gemuk. Di bumi ini ada 6 lempengan utama, yaitu lempengan Amerika terdiri dari Afrika Utara dan Selatan serat separuh dasar bagian barat Samudra Atlantik. Lempeng Afrika terdiri dari Afrika dan sebagian samudra di sekitarnya. Lempeng Eurasia, lempeng India, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Samudra. Berdasarkan teori Wegener, pergeseran bagian bumi bersifat vertikal maupun horizontal yang masih berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Salah satu akibat dari peristiwa ini adalah terbentuknya pegunungan Himalaya dan terbentuknya Samudra Hindia yang dalam. Terdapat gelombang besar, arus kuat, dan gelombang pasang di Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Air laut tengah memasuki Samudra Atlantik melalui Selat Gibraltar. Namun suhu, kadar garam, dan kerapatan air laut di kedua tempat ini tidak berubah karena adanya penghalang yang memisahkan keduanya. Dari penjelasan makalah kami ada yang ingin bertanya?
bagaimana pergerakan lempeng tektonik dalam dapat menyebabkan terbentuknya gunung berapi dan palung laut. Pergerakan lempeng tektonik melalui konvergensi dan divergensi merupakan pendorong utama di balik pembentukan gunung berapi dan merupakan pendorong utama di balik pembentukan gunung berapi dan palung laut. Proses-proses ini memainkan peran penting dalam membentuk permukaan bumi dan mendistribusikan panas dan material di dalam planet kita. Konvergensi yaitu proses di mana dua lempeng tektonik bergerak saling mendekat dan berinteraksi satu sama lain. Dan divergensi yaitu proses di mana dua lempeng tektonik bergerak saling menjauh satu sama lain. Pergerakan ini terjadi di sepanjang batas divergen yang sering berada di dasar laut. Apa diterima? Bisa. Dari kesimpulannya, bumi memiliki struktur dan komposisi penyusunan. Jika bola bumi dipotong dari permukaan hingga ke bagian inti, maka terdapat lapisan-lapisan penyusun yang dapat dibedakan secara fisik dan kimiawi. Terdapat beberapa teori mengenai pembentukan bumi dan tsunami. Gempa bumi bisa disebabkan oleh berbagai sumber, dan tsunami merupakan fenomena gelombang laut yang tinggi dan besar akibat dari gangguan mendadak pada dasar laut yang secara vertikal mengurangi volume air. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.